Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Um, Bapak Ibu sekalian, Mas Mbak sekalian, peserta ngaji logika keimanan pada kesempatan malam hari ini, eh, Mas Ataka yang sudah hadir di tengah-tengah kita, terima kasih atas kedatangannya. Jadi em, sebelum kita mulai pertemuan kita, saya ingin mungkin menceritakan dulu ya backgroundnya kenapa kok kelas ini bisa hadir di tengah-tengah kita. Jadi ceritanya em, saya sudah kenal Mas Ataka sebenarnya sudah dari sejak kapan ya? Berarti 2017. Waktu itu kita ketemu di Inggris, acara Kibar kalau nggak salah. Kibar itu komunitas Muslim di UK. Em, Kemudian eh, setelah bertemu di Inggris, nggak ketemu berapa lama, kemudian em, ketemu lagi di internet, di Instagram, di mana-mana. Saya follow Mas Ataka di Instagram, kemudian juga follow blognya. Em, Ketika Mas Ataka menerbitkan buku Logika Keimanan, ini seperti membawa saya kembali lagi ke pertanyaan-pertanyaan yang saya punya sebelumnya gitu. Jadi waktu kecil em, saya belajar eh, bersama belajar Quran, belajar tentang Islam itu bersama Ustadz Doni Ahmad Dunir di Sumedang. Sekarang beliau sudah jadi Bupati Sumedang. Eh, Salah satu hal yang saya pelajari itu adalah tentang 20 sifat Allah dengan bentuk nazom ya karena masih kecil gitu. Wujud, kidam, bako, mukhalafatul hawadisi eh, dan sebagainya. Nah, kemudian sampai eh, saya cuman belajar di mungkin masih kecil, kemudian sekolah, SMA, kuliah, eh, apa namanya? Itu saya eh, berhadapan sekarang eh, bukan hanya dengan apa namanya? Dengan karena saya tidak melanjutkan eh, apa namanya? Pelajaran agama sebelumnya, tapi eh, mungkin karena pelajaran yang dihafalkan di waktu kecil itu sudah tertanam di benak saya waktu itu. Jadi ketika saya menemukan kembali eh, eh, apa namanya kitab Umul Barohin melalui bukunya Mas Ataka, ini seperti mengembalikan saya di masa kecil dulu ketika belajar ini. Dan kebetulan ketika masa dewasa saya, ketika sampai saat ini, em, perkembangan sains, perkembangan teknologi yang saat ini kita alami bersama itu memunculkan banyak pertanyaan-pertanyaan mengenai eh, apa namanya eh, keimanan, mengenai apa namanya ketuhanan yang eh, itu s- membawa saya seringkali mencari-cari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu. Nah, oleh karena itu kemarin pas Ramadan saya WhatsApp atau kontak dengan Mas Taka. Mas Taka, gimana kalau kita bikin semacam kelas kecil untuk em, menuangkan buku apa isi buku yang telah ditulis oleh Mas Taka ini ke dalam
sebuah kelas kecil sehingga kita bisa berdiskusi. Nah, saya menawarkan agar supaya kelas ini tidak hanya saya sendiri atau beberapa teman, itu gimana kalau kita buka umum? Mudah-mudahan ada yang berminat. Tadinya saya kira cuman mungkin kalau kelasnya berat seperti ini mungkin cuman 10 paling paling banyak ya. Ternyata setelah dibuka banyak juga teman-teman yang mendaftar ya. Alhamdulillah backgroundnya juga bermacam-macam. Ada yang pelajar, ada yang mahasiswa, ada yang sudah bekerja, ada yang kemarin saya lihat ada yang apa namanya pelajar di Al-Azhar juga. Jadi alhamdulillah mudah-mudahan bermanfaat dan semoga menjadi eh, apa namanya bertambahnya pengetahuan bagi dan kebaikan bagi kita semua. Tidak berpanjang lebar lagi, mungkin saya persilahkan ke Mas Ataka untuk menyampaikan penjelasannya, pengantarnya. Nanti sebelum itu, maaf, mungkin ada sedikit peraturan kelas saja. Walaupun kelas kita apa namanya santai saja, tidak terlalu formal, tapi biar lebih tertata rapi kelasnya, mungkin eh, ada beberapa peraturan biar lebih eh, baik. Di antaranya hadir waktu mengisi daftar hadir nanti di akhir kelas nanti saya sampaikan. Berikan linknya menggunakan nama asli di akun Zoom agar bisa terlihat, kemudian menjaga ketertiban kelas, kemudian mematikan mic kecuali persilakan. Jika hendak bertanya, silakan mengirimkan pesan di kolom chat atau menekan tombol angkat tangan. Nanti moderator atau pengajar akan mempersilahkan Anda berbicara. Eh, Demikian, saya serahkan eh, layarnya ke Mas Ataka. Eh, Monggo. Baik, oke, terima kasih Mas Hanif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah ala silatihi, thumma salamullahi ma'a salatihi, ala nabiyyin ja'a bit tauhidi, wa qad khalat dinu anit tauhidi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, eh, teman-teman sekalian, ya, yang berbahagia. eh, Ya, saya mengucapkan selamat datang sebelumnya ya di pertemuan perdana nih. Ngaji Logika Keimanan Umul Barohin begitu ya. Dan terima kasih tadi kepada Mas Hanif ya dari Lingkar Kecil ya yang sudah mengorganize, dan juga terima kasih kepada teman-teman sekalian nih yang eh, sudah meluangkan waktu untuk mengikuti apa namanya ya, ya mungkin mengikuti pengajian pada malam hari ini. Dan ya tadi sebagaimana disinggung, ini awalnya dari obrolan saya dan Mas Hanif gitu ya. Dan ya awalnya tidak menyangka ternyata cukup banyak yang tertarik. Terus kita putuskan coba kita mulai dulu dengan jumlah yang ada gitu ya, biar tidak terlalu banyak karena ya ini baru 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 awal gitu ya. Mungkin nanti kalau memang banyak lagi yang tertarik bisa bisa diadakan kembali. Baik, mungkin saya akan eh, share layar ya. Eh, Sepertinya belum bisa share screen nih. Mungkin Sudah oh, ini. sudah ya, Ya. siap-siap. Terima kasih. Oke. Baik, sudah terlihat ya, teman-teman. Baik, jadi teman-teman semua, pertama-tama saya ucapkan selamat datang kembali gitu ya. Dan di sini ya beberapa nama eh, ya saya kenal personal gitu ya, dan beberapa yang lain saya kenal dari sosmed, saya kenal dari blog dan apa namanya pernah berinteraksi juga. Dan tadi disebutkan juga latar belakangnya juga beragam ya. Ada yang software engineer, ada yang mahasiswa, ada yang pelajar, ada yang guru, ya, ada yang mungkin sehari-hari apa namanya bekerja, ada yang sehari-hari belajar ilmu syariat dan seterusnya. Intinya selamat datang dan semoga ini bisa menjadi
awal silaturahim kita ke depan dan menjadi jalan bagi kita untuk belajar ya, mengangkat kebodohan dan mendapatkan pahala dari usaha kita ini. Ya, ini mungkin sedikit disclaimer ya. Yang pertama, yang paling penting saya bukan ustadz. Sepertinya ada yang manggil ustadz di grup ya, tapi eh, apa namanya? Ya, awalnya juga di poster ada ustadz. Alhamdulillah sudah bisa diganti gitu ya. Ya karena apa namanya? Ya saya cuma seorang seorang pembelajar gitu mungkin ya bisa dibilang. Jadi dan di sini mungkin sifatnya sharing. Nah, makanya nanti mungkin sharingnya juga tidak lama dan kita mungkin akan banyak diskusi gitu ya. Dan yang kedua yang paling penting menurut saya ya itu adalah monggo nanti teman-teman bisa bertanya, tidak perlu takut ya, tidak perlu khawatir dijudge atau tidak perlu khawatir dianggap tuh pertanyaannya kok seperti pertanyaan yang apa namanya tidak pantas ditanyakan atau seperti apa ya, karena ini memang eh apa namanya nanti ada pembahasan soal itu ya, sejauh mana kita boleh bertanya soal keimanan gitu ya. Jadi apa namanya? Kalau ada yang mungkin mau bertanya tentang keimanan di forum yang lain dan merasa segan, mungkin di sini bisa ditanyakan. Toh juga saya belum tentu bisa menjawab, jadi it's okay gitu ya. Dan yang ketiga juga yang juga tidak kalah penting menurut saya adalah ya teman-teman tidak harus setuju dengan yang disampaikan ya, terutama apa namanya meskipun nanti saya logika keimanan itu apa namanya ya bisa dibilang mengikuti matan atau teks akidah yang ditulis Imam Sanusi dan tapi ada aspek-aspek yang apa bisa dibilang mungkin tafsir saya pribadi gitu ya, usaha usaha saya pribadi untuk mengontekstualisasikan di zaman ini dan tidak harus setuju. Dan nanti kita juga akan bahas soal itu ya, soal bagaimana keimanan itu tidak tidak bisa hanya mengekor saja. Misalnya Imam Al-Laqani ya di Jauharatul Tauhid itu idza kullu man qallada fit tauhidi imanuhu lam yakhlu min tardidi. Jadi siapa yang taklid ya, siapa yang mengekor atau mengikuti orang lain ya dalam tauhid, maka imannya tidak akan lepas dari keraguan-raguan. Nah, jadi apa namanya? Kita akan bahas tuh mungkin nanti di pekan kedua gitu ya tentang bagaimana sih status mengikuti atau status beriman tapi tanpa bukti atau tanpa berpikir. Nah, tapi in principle semuanya sepakat bahwa yang optimal itu adalah kita menggunakan akal yang sudah diberikan Allah kepada kita untuk berpikir dan sampai pada kesimpulan yang benar. Jadi eh, feel free ya teman-teman, tidak tidak usah khawatir, tidak usah takut, tidak perlu eh, setuju juga seperti itu ya. Baik, ini beberapa poin tadi saya sempat share juga ya di grup WhatsApp eh, yang akan kita coba bahas gitu ya sebagai pemantik. Yang pertama tentang iman dan argumentasi rasional ya, yang kedua tentang gimana nih menempatkan akal dan wahyu gitu ya. Lalu soal logika, nah, bagaimana logika itu katanya peninggalan Yunani ya, sehingga tidak boleh digunakan gitu ya. Apakah tepat seperti itu? Lalu soal menggunakan logika yang terbatas untuk mengenal Tuhan. Lalu bagaimana Al-Quran menyampaikan eh, perspektif Al-Quran tentang berpikir gitu ya. Dan apakah mengikuti Al-Quran itu sama dengan circular reasoning gitu ya. Dan tadi sejauh mana kita boleh bertanya gitu ya. Karena ya mungkin saya pribadi dulu juga ini ya punya pengalaman yang apa namanya mungkin sulit menemukan tempat untuk bertanya ya karena tadi karena berbagai faktor gitu ya. Jadi kalau di sini nanti kita akan lihat ya sepanjang konteks dan niatnya tepat bertanya itu tidak ada masalah gitu di situ ya. Lalu kita akan mengenal tentang Imam As-Sanusi ya dan karya beliau dan khususnya tentang Ummul Barohin. Karena nanti Ummul Barohin itu cukup panjang ya. Nah, saya nggak tahu kira-kira berapa pertemuan nanti selesai ya, tapi kita kita coba saja gitu ya teman-teman, nggak harus buru-buru. Apa namanya? Yang penting kita coba untuk mempelajarinya dengan baik. Nah, nah ini mungkin slide pertamanya ini ya. Mengapa kita beriman hari ini? eh Mestinya ini pakai ini ya harusnya ya. Pakai tools biar teman-teman bisa mengisi secara anonim gitu ya. Karena mungkin kalau nggak anonim ada rasa segan gitu ya. Tapi kalau nggak segan boleh ditulis di
kolom chat gitu ya. Kenapa sih kita beriman hari ini? Nah, eh, alasannya mungkin macam-macam ya. Jadi saya pernah mengajukan pertanyaan ini saat sharing ke teman-teman di salah satu SMA di Jogja gitu, SMA swasta. Dan jawabannya macam-macam ya, karena menemukan ketenangan ya, karena ya karena dari kecil sudah diajari tentang keimanan begitu. Ada juga yang karena faktor keluarga ya. Jadi ya karena keluarganya dari background misalnya pesantren gitu ya. Sehingga ya mengikuti itu gitu ya. Dan banyak lagi yang lain. Jadi mungkin kita juga punya alasan-alasan yang beragam gitu ya. Ini beberapa yang saya list ya, terlahir di keluarga Muslim, pengaruh lingkungan, merasakan ketenangan, tekanan sosial ya, bahkan ya, tekanan sosial. Terus ada juga yang tidak tahu, nggak tahu kenapa kok beriman begitu misalnya. Iya, jadi mungkin ini pertanyaan refleksi ya bagi kita sebagai pembuka dari mempelajari ya keimanan atau Umul Barohin. Karena memang ya pada akhirnya nanti sebetulnya salah satu salah satu apa namanya ya, mungkin lesson learn lah ya. Moga-moga dengan membaca Umul Barohin dan Loya Keimanan ini, harapannya sih kita bisa menjawab pertanyaan ini ya. Yaitu kenapa kita beriman ya, karena kita percaya bahwa yang kita imani itu sesuatu yang benar, seperti itu. Bukan sekedar karena terlahir dari keluarga muslim, pengaruh lingkungan dan lain-lain. Nah, ini apa namanya? Poin yang saya gunakan untuk membuka loya keimanan ya. Jadi mungkin sedikit historical ini dulu ya, flashback. Jadi loya keimanan itu teman-teman, mungkin bagi yang sudah tahu ya, atau bagi yang belum tahu ya, itu tidak ada niatan untuk ditulis menjadi sebuah buku gitu. Jadi saya dulu cuma nulis di blog gitu ya, tulisan berseri gitu di Substack, dan ini tulisan pembukanya waktu itu ya. Apakah iman itu perlu bukti gitu ya? Nah, ada kalangan yang berpendapat tidak. Ada satu kalangan gitu yang berpendapat tidak. Jadi iman itu tidak perlu bukti. Dan ini kayaknya banyak ya yang berpendapat seperti ini. Di Barat juga waktu saya di UK tidak sedikit yang beranggapan iman itu ya itu faith ya, faith. Jadi faith itu ya doesn't need a proof gitu ya, cukup diimani gitu katanya. Tidak perlu difikirkan. Atau misalnya oh, iman itu adalah fitrah gitu kan. eh kan apa namanya? Kita terlahir terus kita punya fitrah ya, jadi ya sudah natural bagi seseorang itu untuk beriman. Nah, jadi menurut menurut kalangan ini gitu ya, ya keberadaan Tuhan itu nggak perlu dibuktikan gitu ya, itu sesuatu yang aksiomatis lah. Semua orang percaya kok adanya Tuhan gitu ya. Nah, dan bahkan nggak boleh gitu difikirkan yang sangat mendalam, karena nanti bisa bisa salah atau bisa mencampur adukan logika dan keimanan. Nah, yang menarik gitu ya, yang saya amati waktu di UK terutama ya. Nah, ada kalangan lain yang berseberangan ya, ya teman-teman mungkin yang agnostik atau ateis gitu ya, yang berangkat dari premis yang sama tapi kesimpulannya berbeda. Jadi mereka sama-sama percaya bahwa ya iman itu nggak perlu bukti dan bahkan nggak bisa dibuktikan. Dan justru itu maka tidak layak dipercaya gitu menurut mereka. Jadi misalnya ada yang berpendapat ya iman itu cuman sekedar, atau agama ya cuman sistem kepercayaan biar manusia bisa bertahan hidup. Nah, mungkin teman-teman yang baca Sapiens ya. Ada pandangan seperti itu. Jadi karena orangnya semakin banyak, maka butuh institusi untuk mengatur manusia tersebut. Dan itu adalah agama, katanya begitu. Jadi atau kalangan yang berpendapat ya agama itu produk evolusi, ya, produk evolusi. Jadi manusia apa namanya? Biar bisa survive gitu ya. Biar bisa survive, maka butuh ada institusi yang mengatur atau yang menjaga mereka, terus yang membuat anggotanya itu merasa ada yang mengawasi, ada higher being gitu ya yang mengatur, sehingga takut melakukan kesalahan atau takut melakukan kejahatan misalnya gitu. Fitrah pun produk evolusi gitu katanya. Ya, ada juga yang berpendapat ya tadi fitrah itu subjektif ya. Ya, kalau kamu bilang agama itu fitrah, lah ada begitu banyak agama gitu ya dengan konsep ketuhanan yang berbeda dan bertolak belakang.
Ya, misalnya kita percaya Allah itu Maha Esa ya. Ya, teman-teman Kristen ya meskipun mereka juga menurut mereka Tuhan itu Maha Esa tapi juga percaya Trinitas misalnya begitu. Atau teman-teman Hindu gitu ya percaya adanya banyak entitas yang memiliki status ilahiyah atau divine gitu. Nah, kalau fitrah itu kalau memang iman itu fitrah lah kok beda-beda gitu. Yang mana yang benar gitu. Kan nggak mungkin semuanya benar seperti itu. Nah, terus ada lagi yang berpendapat, wah iman itu dibutuhkan karena dulu manusia itu belum tahu tentang sains. Ya, jadi lihat apa petir terus beranggapan, oh ini ya ini malaikat misalnya gitu, atau ada api beranggapan ini jin dan seterusnya. Maka adanya sains katanya itu membuat agama atau keberadaan Tuhan itu tak lagi dibutuhkan. Nah, intinya seperti itu. Jadi premisnya mirip tapi kesimpulannya bertolak belakang nih. Nah, bagaimana perspektif Imam Sanusi gitu ya. Jadi nanti saya akan cerita ya tentang Imam Sanusi. Tapi sebelum sebelum ke sana, bukan cuma Imam Sanusi sebetulnya ya. Mayoritas teolog ya dari apa namanya kalangan Sunni ya Ahlussunnah wal Jamaah itu berpendapat mereka tidak setuju dengan premis awalnya gitu. Dari awal udah nggak sepakat bahwa iman itu katanya nggak bisa dibuktikan. Justru mereka berpendapat iman itu apa sih? Iman itu kan tasdik. Tasdik itu artinya membenarkan atau mengkonfirmasi bahwa sesuatu itu benar. Dan itu hanya bisa dilakukan setelah melalui proses yang namanya makrifah, mengetahui. Jadi kalau misalnya, oh eh, apa namanya, Jogja itu kota yang indah gitu ya, benar nggak itu? Nah, orang yang bilang oh itu benar, itu hanya bisa berkata seperti itu ya dengan apa namanya ya, dengan valid gitu ya. Ketika dia sudah tahu bahwa Jogja itu apa, beneran indah atau enggak dan seterusnya. Nah, jadi ada proses yang namanya makrifah di situ. Nah, ma'rifah itu apa? Ma'rifah itu definisinya ada beberapa ya, tapi salah satu yang cukup populer itu adalah ya al-idrok ya, mengetahui atau mendapatkan persepsi gitu ya. Al-jazmu itu artinya kokoh. Jadi ada yang namanya syak, ada yang namanya dzon ya, ada yang namanya wahm. Nah, itu level kepercayaan terhadap sesuatu. Nah, al-jazmu itu level kepercayaan yang paling tinggi, yang kokoh, yang tidak terbantahkan. Contohnya misalnya, ya saya tahu bahwa saya ini ada gitu ya. Saya bisa merasakan bahwa saya ini ada. Saya tahu bahwa laptop di depan saya ini ada misalnya. Itu jazmu, itu nggak bisa diruntuhkan oleh oleh faktor lain gitu ya. Saya tahu 100% yakin gitu al jasmu. Tapi bukan cuma itu, ada lanjutannya al mutabiq lil waqi yang sesuai dengan realitas, sesuai dengan kenyataan ya. Jadi nanti kita akan bahas soal ini ya lebih detail di bagian awal ya, mungkin di pekan kedua. Tapi yang ingin saya highlight itu yang ini, an dalil. Jadi bukti, berdasarkan bukti. Jadi kalau kita mengetahui sesuatu tanpa bukti, nah itu bukan makrifah gitu namanya. Dan kalau kita apa namanya belum makrifah gitu ya, ya kita nggak bisa tasdik sebetulnya. Kita nggak bisa tasdik dengan sempurna, at least begitu ya. Nah itu kenapa sebelum tasdik ya kita mengetahui dulu apa buktinya, mengetahui dulu apa buktinya, seperti itu. Nanti soal ini akan ada pembahasan khusus ya di Umul Barohin, insya Allah. Nah tapi kita lompat dulu ke hal lain nih, karena kan ya, ini sebelum membahas lebih jauh gitu ya kan mungkin akan ada pertanyaan. Nah, kalau kita menggunakan bukti dan buktinya itu pakai akal gitu misalnya gitu ya. Bukankah itu artinya kita menempatkan akal di atas wahyu gitu? Kenapa nggak kita percaya aja nih, ini sudah ada Al-Qur'an ya. Al-Qur'an bilang qul huwallahu ahad, misalnya begitu ya. Ya sudah, kenapa nggak percaya saja? Nggak usah apa namanya, nggak usah berpikir, nggak usah mencari bukti-bukti yang lain gitu ya. Nggak usah, nggak usah aneh-aneh lah gitu, gitu misalnya. Nah, sebenarnya jawabannya tidak, ya. Dan nanti akan ada juga ya. Ini nanti terus ya, tapi tapi memang akan ada pembahasan lebih detail soal itu. Tapi bahkan kalau kita mau mau berangkat dari wahyu sekalipun itu nggak bisa, itu mustahil didapatkan tanpa melalui akal terlebih dahulu. Tanpa melalui akal terlebih dahulu. Kenapa? Ya dari mana kita tahu wahyunya itu valid gitu ya. Dari mana kita tahu bahwa wahyunya itu betul tanpa akal ya. Jadi bahkan ya teman-teman yang merasa bahwa oh nggak bisa wahyu itu nomor satu sekalipun ya,
tanpa sadar mereka sebenarnya menomorsatukan akal. Karena untuk membuktikan wahyu itu mereka percaya, mereka harus menggunakan akal. Ya kan? Mereka harus menggunakan akal untuk bisa membuktikan wahyu itu betul sebagai acuan. Nah, karena kalau tidak, ya kita akan terjebak pada yang namanya circular reasoning. Nah, ini namanya daur ya kalau di bahasa Arab. Circular reasoning ini ya biasanya teman-teman ateis gitu ya, itu mengira bahwa ya agama itu sirkular. Ya, karena apa namanya? Circular reasoning itu apa sih? Circular reasoning itu intinya adalah sesuatu yang mau kita buktikan itu malah menjadi bagian dari premis argumen kita. Waduh, ini sangat teknikal ya. Tapi simpelnya gini, misalnya ditanya, eh, apa sih bukti adanya Tuhan gitu ya? Oh ya, karena di Wahyu itu disebutkan Tuhan itu ada. Di Al-Quran disebutkan Qul huwallahu ahad. Wa ilahukum ilahu wahid. Misalnya gitu. Oke, tapi apa buktinya bahwa Wahyu itu benar? Kan gitu. Terus ternyata jawabannya, ya karena itu berasal dari Tuhan. Nah, jadi sesuatu yang mau dibuktikan, ya, buktinya apa? Buktinya Wahyu. Apa buktinya Wahyu itu benar? Berasal dari Tuhan. Itu muter gitu. Jadi nama lainnya itu begging the question ya. Questionnya itu yang disuruh buktikan malah dia jadikan bagian dari premisnya gitu. Itu circular reasoning. Dan ya eh, dengan segala hormat ya, para teolog Muslim kita itu tahu betul gitu soal itu. Jadi nggak mungkin mereka argumennya itu circular gitu ya. Nah, jadi tuduhan bahwa iman itu circular itu sebenarnya tidak tepat seperti itu. Nah, jadi jadi itu kenapa kita menggunakan akal, ya, agar sampai kepada kesimpulan bahwa ada Tuhan, ada wahyu, wahyunya berasal dari Tuhan, maka kemudian kita menggunakan wahyu. Nah, seperti itu. Oke, kemudian pertanyaan lain ya, Eh, kan kalau berpikir itu pakai logika. Nah, logika itu kan dari Yunani. Nah, Yunani itu kan siapa misalnya? Aristoteles ya, Plato, itu kan bukan Muslim ya, bahkan mereka mungkin ya mereka punya konsep soal Tuhan yang tidak sepenuhnya tepat ya, tidak sepenuhnya sesuai dengan konsep ketuhanan dalam Al-Quran. Jadi ya nanti apa haram gitu pakai ilmu logika dari Aristoteles. Harusnya kita ngikutin aja contoh dari Rasulullah SAW, dari para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in gitu ya. Ngapain harus menabikan Aristoteles ya? Waliyadzubillah. Enggak ya, sebenarnya enggak seperti itu. Jadi apa namanya? Logika itu apa sih? Logika itu sebenarnya ilmu yang mempelajari bagaimana akal kita bekerja. Jadi bagaimana akal kita itu tahu sesuatu yang lain, lalu muncul pengetahuan yang baru, ya. Dan itu ada di semua akal kita ya, semua akal manusia yang rasional ya. Jadi sebenarnya nggak penting siapa yang memulai ilmu tersebut sebagai disiplin ilmu, karena objeknya sendiri itu akal kita, akal manusia. Ya. Makanya ada istilah ya, logika bagi akal itu layaknya grammar bagi bahasa. Eh, wa ba'du fal mantiqu lil jinani nisbatuhu kan nahwi lil lisani. Jadi di salah satu teks mantik ya di Sulam itu disebutkan logika bagi akal itu layaknya nahwu ya, layaknya grammar bagi bahasa. Jadi ilmu logika itu sebenarnya membantu kita ya, membantu kita untuk tidak tidak apa melakukan kesalahan berpikir atau logical fallacy. Sebenarnya itu. Jadi bukan yang bikin ilmu baru ya, misalnya Aristoteles, Plato gitu ya. Bukan berarti sebelum Aristoteles itu semua orang itu irasional atau illogical gitu ya. Enggak, ya mereka ya pakai logika gitu ya. Jadi ya karena mereka manusia gitu ya, rational animal ya. Jadi adanya Aristoteles, Plato itu hanya mengkodifikasi, hanya merapikan atau membuat ilmu tersebut menjadi sesuatu yang terstruktur gitu. Sama lah kayak penemu ilmu biologi ya. Bukan berarti sebelum itu nggak ada makhluk hidup kan gitu ya. Tapi siapa yang mengkodifikasi pertama? Dan taruhlah betul ya bahwa ya betul memang Aristoteles yang mengembangkan pertama gitu ya. Ya itu tidak lantas menjadikannya haram dipelajari. Ya bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda al hikmatu dholatul mukmin ya. Hikmah itu adalah harta harta mukmin sebenarnya ini ya. Typo, harta mukmin yang hilang. Jadi barang siapa menemukannya ya atau barang siapa mukmin menemukannya maka dia yang lebih berhak atasnya.
Jadi itu kenapa dalam tradisi tradisi keislaman ya 14 abad apa namanya para ulama Islam itu hidup sampai dari zaman Rasulullah SAW hingga saat ini itu mereka mayoritas itu open terhadap ilmu-ilmu baru gitu ya. Karena mereka menganggap tadi ya ilmu matematika misalnya yaitu sesuatu yang faktual ya, sesuatu yang bahkan berguna. Jadi ya kita harus mempelajari itu gitu. Termasuk ilmu logika sendiri. Nah, betul bahwa mempelajari logika secara mendalam ya itu diperselisihkan hukumnya oleh ulama ya. Misalnya Imam An-Nawawi termasuk yang mengharamkan setahu saya ya, wallahu a'lam. Tapi karena memang ya tadi, maksudnya ya, orang itu tanpa tanpa belajar ilmu logika sekalipun ya, sebetulnya ya kalau mereka menggunakan akal dengan benar tuh sudah cukup. Nah, cuman memang ya tadi tidak semua orang itu bisa secara terstruktur menggunakan akal dengan benar terus-menerus tanpa salah gitu. Jadi adanya ilmu logika itu sebenarnya membantu kita terhindar dari logical fallacy. Seperti itu. Jadi boleh nggak berpikir ya boleh dong gitu ya. Namanya juga itu manusia kan tadi ya punya akal untuk berpikir. Seperti itu. Nah, terus pertanyaan yang lain nih biasanya ya. Kamu menggunakan logika, padahal logika itu kan terbatas. Nah, Tuhan itu kan ya tak terbatas gitu ya. Jangan-jangan kamu menempatkan logika di atas Tuhan. Nah, misalnya begitu. Nah, jadi ya sebetulnya itu tidak tidak sepenuhnya keliru karena apa namanya ya? Ya ada 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 misalnya beberapa teolog Kristen misalnya itu juga berpandangan bahwa ya tadi Tuhan itu tak terbatas dan kita tidak akan pernah bisa mencapai atau mengenal esensi Tuhan seutuhnya gitu ya. Dan itu ada beberapa riwayat dari beberapa sahabat ya, Ali bin Abi Thalib atau Abu Bakar yang mengindikasikan hal yang serupa gitu. Tapi bukan berarti kalau kita itu nggak bisa tahu Tuhan seutuhnya karena akal kita terbatas, bukan berarti akal itu nggak bisa digunakan sama sekali untuk tahu apapun tentang Tuhan. Ya contoh paling sederhana lah, kita kita tahu dong bahwa batu di depan kita itu bukan Tuhan, ya kan? Nggak mungkin itu Tuhan, kan gitu. Nah, jadi eh, akal kita bisa kok digunakan untuk sampai pada apa namanya kesimpulan tertentu tentang Tuhan. Nah, jadi itu yang kita kita gunakan. Bahkan sebetulnya kalau ditanya balik ya, memangnya apa buktinya bahwa Tuhan itu maha terbatas? Tahu dari mana? Nah, itu sebenarnya kesimpulan yang nanti akan kita dapatkan menggunakan akal. Nanti kita akan insya Allah ya, salah satu sifat Tuhan itu adalah maha suci dari keterbatasan ya. Jadi tidak terbatas seperti itu. Dan itu melalui akal kita bisa dapat itu. Seperti itu. Jadi tapi bukan berarti nggak bisa dipakai untuk apapun. Seperti itu ya. Oke, nah bahkan kalau kita mau ini ya, oke kita melirik wahyu lah katakanlah. Apa sih kata Al-Quran tentang berpikir? Nah ini apa ya? Al-Quran ini apa namanya? Salah satu mungkin buku yang isinya atau kitab ya yang isinya perilaku berpikir itu sangat banyak gitu ya. Jadi afala taqilun ya. Itu baru 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 kata-kata yang persis afala taqilun, belum kata-kata yang lain. Afala yatadabbarun al-Qur'an misalnya gitu ya. Itu ada 13. Yang alam taro ya misalnya ya. Itu pertanyaan retoris. Tidakkah kamu melihat atau tidakkah kamu menggunakan indera dan akalmu untuk apa namanya? Untuk sampai pada kesimpulan ini yaitu banyak sekali. Ini saya tulis 15 karena saya pakai apps ya. Al-Bahithul Qur'ani namanya. Itu sampai nggak cukup karena nyari alam taro misalnya gitu ya. Itu cuman kelihatan eh, the first 15, 15 yang pertama. Setelah itu nggak cukup lagi karena jumlahnya lebih banyak dari itu. Bahkan dalam konsep paling mendasar sekalipun ya, konsep keimanan tentang adanya Tuhan sekalipun, apa kata Al-Qur'an? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah bahwa tidak ada entitas yang layak disembah selain Allah. Jadi perintahnya itu ketahuilah, ya. Jadi gimana gimana berpikir tentang ini itu haram gitu ya. Perintahnya itu fa'lam kan gitu. Bukan kul gitu, bukan bukan katakan. Ya. Bahkan ya di Al-Qur'an banyak sekali tempat yang
Al-Quran itu mengkritik mereka yang membebek buta kepada nenek moyang atau kepada orang lain, ya. Misalnya, ini soal 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 keimanan ya. Misalnya di sebuah ayat ya, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Jadi ketika dikatakan kepada mereka ikutilah apa yang Allah turunkan, mereka berkata, enggak deh, kami ngikutin apa kata nenek moyang kami aja. Awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'aw wa la yahtadun. Bahkan ketika nenek moyang mereka itu nggak nggak menggunakan akalnya ya, tidak mengetahui apapun dan tidak mendapatkan petunjuk gitu. Itu apa namanya? Taklid seperti itu termasuk yang sangat dikritik sangat keras gitu oleh Al-Qur'an. Karena ya tadi, kalau kamu mengikuti mengikuti orang yang kamu tahu itu salah gitu ya, misalnya akalmu bisa menyimpulkan begitu salah, ya kamu kamu berarti bukan orang yang rasional kan gitu. Jadi ajakan Al-Qur'an kepada kita itu adalah ajakan untuk menjadi orang rasional sebetulnya. Jadi orang rasional. Bahkan ya menggunakan akal itu adalah metode dakwah para nabi. Ya. Ya misalnya yang paling terkenal dan banyak dikisahkan adalah Nabi Ibrahim ya alaihi salam. Nanti kita akan bahas beliau lagi ya saat bahas argumen argumen kalam ya, argumen kebermulaan. Tapi ini soal soal ketika beliau berdebat dengan ini ya Namrud ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara ilal ladzi haja Ibrahim fi rabbih an atahullahul mulk idz qala Ibrahimu rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Jadi waktu itu Nabi Ibrahim ditanya tentang siapa sih Tuhan yang mengutus kamu itu, ya kan? Lalu beliau menjawab, Tuhanku itu adalah yang menghidupkan dan mematikan. Lalu apa jawab Namrud ya? Qala ana uhyi wa umit. Bahwa aku itu menghidupkan dan mematikan. Maksudnya ada dua tahanan gitu ya kalau para mufassirun. Ada dua tahanan, yang satu dibebasin hidup, yang satu dihukum mati. Kan menghidupkan dan mematikan gitu. Nah, ini sebenarnya ada logical fallacy nih di sini. Namanya equivocation. Equivocation itu menggunakan kata-kata yang sama katanya tapi maknanya beda. Dan itu logical fallacy itu yang dilakukan Namrud. Jadi dia bilang, oh saya juga menghidupkan dan mematikan kok. Tapi yang disebut Namrud menghidupkan dan mematikan itu beda dengan yang dimaksud Nabi Ibrahim. Ya kan? Sebenarnya itu logical fallacy. Nah, tapi Nabi Ibrahim, ya bisa aja beliau berkata bahwa bukan itu yang gue maksud gitu ya. Tapi jawabannya lebih lebih ini lagi ya, lebih lebih mengena lagi ya. Fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriqi ya. Fa'ti biha minal maghrib. Oh, Allah itu menerbitkan matahari dari timur. Coba kamu terbitkan dari barat, ya. Ya, fabuhita ladzi kafar, maka dia bungkam. Jadi apa namanya? Ini argumentasi rasional gitu ya, bahwa Tuhan yang berkuasa untuk melakukan segala sesuatu, ya kalau dia menghidupkan atau bisa menghidupkan bisa matikan, bisa menerbitkan materi dari timur, dia bisa menerbitkan dari barat gitu. Nah, dan ketika tidak bisa maka ya tadi berarti bukan Tuhan seperti itu. Atau misalnya ya, idz qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsir wa la yughni anka syai'a. Wahai ayahku, kenapa kamu menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat dan tidak bisa apa namanya? Membuatmu apa namanya? Tidak bisa membuatmu apa namanya ya? Memenuhi kebutuhanmu lah, memenuhi kebutuhanmu ya, yaitu berhala gitu ya. Atau kisah ketika beliau ini ya memotong kepala-kepala berhala lalu meletakkan kapalnya di atas berhala yang besar. Banyak sekali ya, banyak sekali kisah-kisah di Al-Qur'an bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu menggunakan argumen untuk mengajak atau berdakwah kepada kaumnya gitu. Jadi seperti itu. Dan mengikuti Al-Qur'an, apakah itu circular reasoning? Ya tergantung ya. Tergantung. Tadi circular reasoning itu saya sudah jelaskan ya contohnya ya. Kalau ditanya apa bukti Tuhan itu ada, jawabannya Al-Qur'an. Apa bukti Al-Qur'an itu benar karena berasal dari Tuhan. Itu circular reasoning. Itu betul. Tapi yang dilakukan Al-Qur'an itu bukan seperti itu. Al-Qur'an itu seperti memberi kita ini loh, premisnya itu seperti ini. Coba kamu pikirkan, maka kamu pasti akan sampai pada kesimpulan yang benar bahwa Allah itu ada, bahwa Rasulullah itu adalah utusan Tuhan.
ya. Jadi kalau seperti ini bukan circular reasoning karena ini seperti kita baca buku logika, misalnya gitu. Baca buku logika terus kita setuju premisnya ya. Maka kesimpulannya kita juga setuju gitu. Dan itu bukan circular ya, karena karena bukan 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 melingkar. Kita tidak sedang apa namanya? Yang mau kita simpulkan tidak sedang kita gunakan di premisnya gitu ya. Tapi kita dipandu ya, kita dipandu untuk menggunakan akal ya. Yang sebenarnya kalau tanpa dipandu pun kalau kita mikirnya benar ya, itu juga bisa kok, ya kan? Tapi Al-Quran itu memandu kita. Ini loh premisnya. Coba pikirkan, bener nggak? Nah, jadi Al-Quran itu memandu kita untuk sampai pada kesimpulan yang benar dengan akal kita sendiri. Nah, makanya Imam Al-Ghazali di Al-Iqtisad fil I'tiqad itu punya ilustrasi yang luar biasa ya. Menurut saya, jadi bagi beliau akal itu seperti mata, tools yang kita punya gitu ya. Dan Al-Quran itu seperti cahaya. Jadi kalau gelap, ya mungkin kita bisa ngelihat sesuatu tapi nggak jelas. Atau mungkin nggak bisa sama sekali. Tapi kalau ada cahaya kitanya merem, ya sama, gitu ya. Tapi kalau ada cahaya dan kita melek gitu ya, ya kita bisa sampai kepada kesimpulan tersebut dengan mudah. Seperti itu. Nah, kemudian sejauh mana nih kita boleh bertanya? Ini udah jam berapa ya? Oke, saya akan lebih cepat kalau gitu ya. Nah, bukankah bertanya soal keimanan itu tidak pantas ya? Misalnya apa namanya ada yang bertanya soal tadi kalau Tuhan Maha Penyayang kenapa ada kejahatan misalnya gitu ya. Kalau Tuhan Maha Berkehendak kenapa hambanya yang nanti dihukum di neraka misalnya begitu. Ya betul itu pertanyaan-pertanyaan yang mungkin cukup sensitif ya dan apa namanya tergantung konteks kita menanyakannya seperti apa ya itu bisa jadi akan bikin heboh gitu ya. Nah, tapi sebetulnya dengan niat yang betul ya dan konteks yang tepat itu sebenarnya sesuatu yang natural gitu ya muncul ya anak saya usia 6 tahun bertanya hal seperti itu. Kenapa Tuhan Maha Esa misalnya eh, apa namanya kenapa kok kita melakukan kejahatan padahal Allah yang menciptakan kita gitu ya itu hal yang muncul natural gitu ya nggak disuruh bapaknya nanya tapi dia bertanya seperti itu jadi ya itu namanya existential question ya pertanyaan-pertanyaan besar yang memang perlu jawaban gitu ya nah makanya kan ada yang bilang kan Nabi melarang sahabat banyak bertanya gitu ya apa ma nahaitukum anhu fastanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu masata'tum terus apa wa innama ahlakal ladzina min qablikum katsartu masailihim waqtilahum ala anbiyaihim yang menghancurkan umat-umat terdahulu itu banyaknya pertanyaan mereka ke nabi-nabi mereka dan banyaknya pertentangan mereka ke nabi-nabi mereka. Jadi konteksnya itu Nabi melarang sahabat banyak bertanya itu soal ada beberapa konteks ya. Yang pertama soal hukum yang tidak dijelaskan. Jadi ada hukum yang tidak dijelaskan, terus sahabat itu masih nanya. Oh, kalau gini gimana gitu misalnya gitu. Padahal itu nggak dijelaskan. Jadi kalau itu apa namanya? Itu seperti mencari-cari ini gitu ya. Mencari-mencari sesuatu yang sebenarnya kalau nggak dijelasin ya berarti boleh gitu maksudnya. Jadi itu sebenarnya untuk meringankan ya atau memudahkan umat beliau gitu. Atau dalam konteks yang lain yaitu mengkritisi mereka yang tidak mau mengikuti perintah dan menjauhi larangan sesuai tuntunan Nabi. Padahal mereka sudah tahu bahwa Nabi itu benar. Gitu ya. Konteksnya itu. Tapi soal hal-hal lain beliau menjawab gitu ya. Beliau menjawab bahkan beliau pernah ditanya oleh beliau bukan pernah ditanya, beliau pernah bersabda ya atau menceritakan tentang pertanyaan yang sangat populer ya di era sekarang. Siapa yang menciptakan Tuhan kan gitu. Jadi itu ada beberapa hadis yang bahas tentang itu ya dan beliau menjawab gitu ya. Ada beberapa versi hadis salah satunya beliau menjawab kalau ada yang bertanya seperti itu jawablah dengan surat Al-Ikhlas. Nanti kita akan bahas mungkin ya di pertemuan kesekian bagaimana surat Al-Ikhlas itu menjawab pertanyaan siapa yang menciptakan Tuhan gitu. Nah, atau misalnya di Al-Qur'an, pertanyaan malaikat ya tentang penciptaan manusia. Atau ja'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfikud dima. Apakah kamu akan menciptakan wahai Tuhan makhluk yang akan berbuat kerusakan di bumi dan menumpahkan darah gitu. Ini ini pertanyaan malaikat langsung kepada Allah loh, ya kan? Eh,
Tapi nggak di apa nggak dihukum gitu ya malaikat yang bertanya ya, dijawab dijelaskan gitu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena memang pertanyaannya didasari dengan niat yang tulus, murni untuk mendapatkan kebenaran, bukan ngeyel gitu ya. Bukan ngeyel. Nah, jadi soal keimanan itu nggak masalah. Bahkan soal keimanan itu wajar. Itu sesuatu yang kalau kita bertanya kita harus mencari tahu jawabannya sampai iman kita, sampai kita apa yakin gitu ya dengan jawaban tersebut, sampai kita puas gitu. Nah, jadi seperti itu. Jadi makanya nanti ya monggo buat teman-teman yang ingin bertanya, meskipun lagi-lagi belum tentu saya tahu jawabannya ya. Dan jangan malu dengan pertanyaan apapun ya. Mungkin di sini ada yang mungkin backgroundnya ya mahasiswa syariat gitu ya. Tapi ada juga yang engineers. Jangan 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 khawatir bertanya, wah pertanyaan saya terlalu remeh nggak ya? Ini nggak ada lah. Kita kita belajar bareng seperti itu. Oke, nah itu pengantarnya. Mungkin ya 5 menit ya. Saya ingin mengenalkan tentang Imam Sanusi dan Ummul Barohin. Jadi Imam Sanusi adalah nama beliau Muhammad bin Yusuf As-Sanusi ya dari Tilmisan, dan beliau itu adalah salah satu ulama yang sebenarnya karyanya sangat banyak ya, tetapi yang paling populer itu karya beliau di bidang teologi ya. Jadi ada namanya Silsilah Al-Aqaid Al-Sanusiyah. Itu beliau menulis yang paling terkenal itu lima karya. Jadi ini ada di tangan saya ya. Al-Muqaddimat, uh, Sughra, kemudian Aqidatus Sugro ini yang Ummul Barohin ya, yang menjadi acuan logika keimanan. Aqidatul Wusto ya, dan Aqidatul Kubro. 5, dan ada lagi yang lain-lain sebetulnya ya. Beliau menulis akidah untuk anak-anak, akidah untuk apa namanya istri beliau gitu ya. Jadi yang paling sederhana sampai yang paling kompleks. Seperti itu. Jadi luar biasa sekali, dan beliau nulisnya kalau nggak salah mulai dari akidah Al-Kubro dulu. Baru kemudian diminta untuk menyederhanakan dan seterusnya. Nah, tetapi di antara semua ini yang paling populer yang Aqidatus Sugro atau Ummul Barohin. Yang paling populer, yang tengah-tengah ya, karena mungkin tidak terlalu pendek, tidak terlalu panjang. Dan ya, ini karya yang saya pribadi sangat berkesan ya, dan menurut saya sangat istimewa karena sangat menarik, detail, tapi juga ringkas ya, dan to the point gitu ya, sehingga cocok lah mungkin ya buat buat apa namanya ya, buat buat kita belajar. Karena kalau akidah wusto, akidah kubro misalnya ya, banyak perdebatan teologis yang mungkin orang zaman sekarang kita kurang terlalu relate ya. Nah, kalau di Umul Barohin mungkin oke lah, balance gitu. Nah, urutannya ini seperti ini teman-teman. Jadi di awal nanti ada pembahasan tentang epistemologi. Wah, ini bahasa yang mungkin apa nih, filsafat banget gitu ya. Ini sebenarnya simpel, ini tentang pengetahuan. Bagaimana kita tahu sesuatu. Karena kalau mau membuktikan sesuatu kita harus tahu dulu bagaimana kita mengerti sesuatu, bukti itu apa gitu ya. Nah, itu epistemologi. Lalu nanti Imam Sanusi akan menjelaskan tentang sifat-sifat Tuhan. Tadi sudah sempat disinggung oleh Mas Hanif ya. Allah wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadits dan seterusnya. Sifat-sifat yang wajib ada, sifat-sifat yang mustahil ada, dan sifat-sifat yang mungkin ada. Dan ini itu apa namanya? Awalnya hanya dijabarkan saja tanpa bukti, baru kemudian beliau membawakan buktinya. Baru kemudian beliau berpindah ke utusan Tuhan ya, Rasul yang wajib, mustahil dan mungkin. Lalu buktinya, lalu beliau, dan ini bagian yang menurut saya sangat indah ya, beliau membahas bagaimana seluruh penjelasan beliau di atas terangkum dalam 2 kalimat syahadat. Baru kemudian beliau tutup dengan ya dengan tasawuf ya, dengan arahan untuk memperbanyak kalimat syahadat, meresapi maknanya agar kita bisa mendapatkan keberkahan dunia dan akhirat. Oke, ya mungkin di pekan pertama ini biar gak terlalu panjang itu dulu gitu ya teman-teman ya. Apa namanya sebagai pengantar diskusi. Moga-moga ini cukup untuk awal ya. Nanti kita bisa diskusi lebih lanjut dan kita kita akan mulai masuk ke dalam teksnya insya Allah di pekan depan begitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wa akhiru da'wana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Hanif mungkin ya. Ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih, Kak. Eh, langsung saja, kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan, bisa langsung eh, menyampaikan, nyalakan mikrofonnya atau lewat chat, monggo. Eh, jadi tadi kita sudah belajar tentang pengantar mungkin ya, Mas Ataka ya, mengenai Ya.
sebelum kita masuk ke dagingnya ini eh, apa namanya mengenai apa yang akan kita eh, bahas selama 12 pertemuan ke depan. Monggo, silakan. Kalau ada yang mau bertanya. Kalau nggak ada, saya mau tanya duluan. Saya awali dulu ya, sambil nunggu yang lain ya. Monggo, monggo Mas. Ini mengenai eh, akal, Mas Ataka. Jadi, em, berarti untuk memahami atau me- 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 memahami tauhid, memahami ketuhanan, memahami apa namanya eh, eh, keimanan itu bagi keimanan. Kan berarti akal itu yang esensial. Tanpa ada akal itu kita tidak bisa berlanjut ke tahap-tahap berikutnya. Nah, Hmm. nah, pertanyaan saya adalah eh, kapasitas akal tiap orang itu kan mungkin berbeda-beda ya. Hmm. Maksud saya tuh misalkan kalau anak kecil misalkan itu masih masih belum begitu matang apa namanya otaknya kan masih dalam perkembangan. Tapi pertanyaan-pertanyaan itu muncul seperti tadi Mas Laka bilang anak saya juga suka nanya kenapa begini, kenapa begitu. Hmm. Nah itu em, apa namanya? Lalu eh, misalkan yang lain orang-orang yang secara mungkin eh, eh, akalnya tidak terlalu bisa memahami konsep-konsep yang rumit gitu misalkan. Rumit. Hmm. Nah, gimana cara eh, apa namanya orang-orang yang seperti itu atau yang misalkan anak kecil yang belum berkembang itu masuk ke dalam sana? Apakah itu lewat dogma saja atau sebenarnya bisa juga masuk lewat akal dengan cara yang berbeda? Nah, mungkin satu dulu deh. Ya, oke, siap Mas Hanif. Terima kasih pertanyaannya. Ya, ini pertanyaan yang juga sangat menarik ya. Kan, wah, kalau semuanya harus berpikir gitu ya, wah, sepertinya kok sulit gitu ya. Masa harus tahu filsafat dulu misalnya gitu. Untuk bisa sampai ke bukti tersebut itu gimana gitu. Nah, makanya nanti sebenarnya ada pembahasan soal itu ya di awal Ummul Barohin yang membahas tentang kewajiban setiap mukallaf ya. Kewajiban setiap orang yang punya beban taklif. Jadi kalau dia punya akal, indranya sehat semua gitu ya. Sampai kabar tentang dakwah Islam gitu ya. Maka dia wajib berpikir untuk sampai pada kesimpulan yang benar. Nah, berpikirnya nih sejauh apa nih? Apakah harus tahu dulu argumentasi-argumentasi apa namanya teolog yang jelimet gitu ya? Dan harus bisa menjawab ateis misalnya gitu. Ya, sebenarnya enggak ya. Jadi sebenarnya kalau 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 kita ditanya ya, bukti yang nanti disampaikan di Imam Sanusi di Ummul Barohin itu sebenarnya semuanya itu bisa sangat disederhanakan dan semuanya itu bersumber dari Al-Qur'an sebenarnya. Jadi misalnya kalau ditanya apa sih bukti keberadaan Allah Subhanahu wa taala? Yaitu ya sangat banyak di Al-Qur'an misalnya afala yang dzuruna ilal ibili kaifa khuliqat ya. Tidakkah kamu eh, melihat unta bagaimana ia diciptakan ya? Wa ilas sama kaifa rufi'at. Langit bagaimana ia ditinggikan. Atau di ayat yang lain inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar ya. Dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, la ayati liulil albab. Jadi sebetulnya argumennya itu nggak rumit sama sekali sebenarnya. Argumennya itu as simple as ini adalah alam semesta, ada yang nyiptain dong. Nah, sebenarnya as simple as that. Ya. Nah, kenapa kok teolog sama nulis berjilid-jilid soal itu? Ya, karena lawan intelektualnya itu membuat rumit perkara gitu. Jadi mereka harus merespon itu, makanya makanya merumuskan tadi, merumuskan merumuskan teks berjilid-jilid yang sebenarnya argumentasi dasarnya semuanya ada dari Al-Qur'an. Jadi kalau ditanya bagaimana nih dengan orang yang kapasitas berpikirnya berbeda-beda, ya itu nanti tergantung pada kapasitas berpikir masing-masing.
Jadi makanya nanti ada yang namanya dalil ijmali sama dalil tafsili ya. Dalil ijmali itu dalil umum, dalil global. Kalau ditanya apa bukti keberadaan Tuhan, ya adanya alam semesta, selesai gitu. Itu cukup gitu ya. Bahkan orang-orang ini ya, orang-orang yang mungkin sederhana, nggak pernah dengar filsafat, dia itu sudah tahu meskipun nggak bisa ngomong karena dia ngelihat langit, ngelihat padang pasir ya, seperti Baduy gitu ya, yang dia ngelihat jejak kaki di pasir, oh ini pasti ada orangnya. Dia ngelihat alam semesta pasti ada penciptanya. That's it, itu enough gitu. Nah, itu enough. Jadi buktinya sebenarnya nggak sangat rumit. Nah, bagaimana dengan anak-anak? Nah, untuk anak-anak itu Imam Al-Ghazali dalam Qawaidul Aqaid itu merekomendasikan anak-anak itu boleh dikasih tahu dulu secara apa namanya ya. Mungkin bisa dibilang ala doktrin gitu ya. Dikasih tahu dulu boleh. Tapi ya tadi anak-anak itu bisa bertanya loh. Karena mereka sudah mulai tamyiz ya, mungkin usia 6 tahun, 7 tahun. Mereka natural akan bertanya. Nah, gimana menjawabnya? Paling gampang menurut Imam Al-Ghazali, arahkan mereka untuk membaca apa namanya? Argumentasi dari Al-Qur'an langsung. Ya misalnya apa namanya? Misalnya anak saya pernah bertanya, kenapa Allah itu Maha Esa? Lalu saya ajak ngaji laukana fihi ma'alihatun illallahu lafasadata. Kalau di langit dan bumi itu ada Tuhan selain Allah, maka akan hancur, akan berantakan. Dengan ilustrasi itu dia bisa menerima gitu ya. It's possible gitu untuk oh iya ya berarti harusnya cuma ada satu Tuhan misalnya begitu. Jadi contoh-contoh seperti itu yang menurut Imam Al-Ghazali udah kasih argumen dari Al-Quran dan itu cukup untuk mayoritas orang. Cukup untuk mayoritas orang. Jadi bagi beliau itu teologi itu cuman dibutuhkan ketika ada penyakit. Jadi kalau nggak ada penyakit, ya udah argumen dari Al-Quran itu cukup. Argumen dari Al-Quran itu cukup. Jadi seperti itu. Mungkin itu kali ya untuk sementara ini. Nanti insya Allah mungkin saat membahas tentang taklif ya di awal Barohin kita akan coba bahas lebih jauh. Eh, Oke, itu makasih Mas Ataka. Eh, ada pertanyaan dari chat dulu ya, Mas Ahmad Ahdal sebentar. Saya bacakan dulu. Dari Mas Muhammad Angga Mutakin, senang bisa berjumpa lagi secara daring Mas Ataka. Sin bertanya, ada kesan atau alasan khusus nggak dari dipilihnya kitab Imam Sanusi untuk memahami argumen-argumen dari keyakinan yang kita pegang hari ini? Apa yang membuat kitab ini berbeda? Tampaknya ada yang spesial dari kitab ini yang dilihat oleh Mas Taka. Monggo. Ya. Silakan. Siap, ya senang bertemu kembali juga Mas Angga ya. Meskipun kita belum pernah bertemu offline ya, tapi alhamdulillah sering bertemu online lah. Ya, eh ya saya pribadi ini ini ya sedikit sedikit cerita pribadi. Saya dulu eh, karena dulu ya saya sempat ikut Olimpiade Fisika ya SMP SMA gitu ya dan sangat suka dengan fisika terus saya jadi baca buku-buku sains populer gitu. Jadi salah satunya misalnya Carl Sagan ya dia punya buku yang sangat bagus judulnya Kosmos ya. Dan di situ eh, apa namanya? Ya dia bilang bahwa di universe itu segala sesuatu yang ada itu alam semesta gitu. Nah, di situ saya mulai kayak ya kah gitu ya. Tapi kalaupun itu salah, apa buktinya kan gitu ya. Nah, dan itu kayaknya awal-awal kuliah S1 ya. Ya, itu sempat mencari-cari tahu gitu ya, kayak baca buku ini, baca buku itu, terus bingung, nggak dapat jawaban. Saya ingat dulu baca Tahafut karya Al-Ghazali ya. Itu kayak apa ini? Nah, mungkin terus, nah salah satu yang pertama kali saya tahu buku teologi Sunni yang saya baru ngeh bahwa ada bukti rasional itu malah sebenarnya bukan bukan Mul Barohin, tapi Qawaidul Aqaid itu karyanya Imam Al-Ghazali ya. Cuman waktu itu saya apa namanya ya banyak poin yang saya waktu itu nggak terlalu nangkep gitu ya nggak terlalu nangkep karena memang stylenya agak berbeda ya. Sebenarnya belakangan waktu saya baca kembali itu, wah ternyata nangkep juga, ternyata luar biasa buku tersebut ya. Saya sangat rekomendasikan itu buku Qawaidul Aqaid itu buku kedua dari Ihya Ulumuddin ya. Nah, saya baru pertama kayak cukup paham seluruhnya itu ketika ngaji Umul Barohin. Waktu itu saya ngaji dengan namanya Syekh Hamzah Karamali ya secara online waktu saya di UK.
Dan karena tadi stylenya itu apa ya? Ya pertama tadi saya ingat dengan sama kayak Mas Hanif ya. Saya ingat dengan sifat 20 yang diajarkan almarhum yang saya gitu ya. Dan ya meskipun dulu saya nggak tahu itu berasal dari Imam Sanusi ya waktu diajarin Eyang, tapi saya diajarin itu dan dulu saya bertanya-tanya kenapa 20 gitu ya. Mungkin nanti teman-teman ada yang bertanya-tanya ya, kenapa 20, kenapa nggak jumlah yang lain. Dan di situ Imam Sanusi menjelaskan dengan detail bukti untuk setiap sifat tersebut gitu. Dan itu kayak wow. Kayak ya itu sesuatu yang pertama kali saya apa namanya ya, saya baru-baru tahu bahwa ternyata memang ada buktinya loh gitu ya, ada buktinya dan itu buktinya itu sih. Jadi mungkin itu alasannya kali ya. Ada banyak karya-karya lain yang juga sebenarnya sangat bagus ya, tapi ya bagi saya ini salah satu yang terbaik dan saya kira banyak yang setuju dari Maroko sampai Indonesia banyak sekali saya kira madrasah pesantren yang mengkaji karya Imam Sanusi ini. Ya mungkin mungkin itu. Oke, terima kasih Mas Ataka. Selanjutnya dari Mas Ahmad Ahdal tadi, monggo silakan langsung aja. Nanti Mas, terima kasih banyak. Mohon izin Pak Taka, Ya, saya izin monggo Mas. bertanya, Hmm. ah, kenapa kita bisa bersepakat bahwa indikator kita untuk menentukan kebenaran itu adalah akal, dan Hmm. ini mungkin circular reasoning ya, Pak. Jadi kita bersepakat nih bahwa eh, akal itu adalah penentu kebenaran gitu ya. Hmm. Tapi bagaimana mungkin kita menentukan bahwa akal adalah penentu kebenaran gitu, Pak? Hmm. Itu yang pertama. Hmm. Kemudian eh, gimana misalnya pas kita udah nih beriman dengan rasionalitas kita, tapi ada perasaan skeptis bahwa apakah memang imanku berdasarkan rasionalitas yang benar gitu ya? Apakah rasionalitas yang kugunakan itu sama persis dengan yang digunakan para teolog? Atau mungkin hanya perasaanku saja yang merasa bahwa eh, aku rasional gitu Pak. Nah, mungkin gitu Pak pertanyaannya. Mungkin kalau misalnya teman-teman bisa ngikutin pertanyaannya, saya coba tuliskan di chat. Ya mungkin gitu Pak. Makasih banyak Pak. Ya, siap. Terima kasih. Oh ini ditulis di chat ya. Ya, Masya Allah. Terima kasih Mas Ahmad Ahdal. Ya, ya pertanyaan yang sangat menarik ya. Yang pertama, bagaimana kita tahu bahwa akal itu indikator kebenaran dan bagaimana kita bisa sampai ke kesimpulan itu karena kan kalau mau sampai ke kesimpulan itu kita menggunakan akal nih padahal itu yang mau kita buktikan kan gitu ya. Itu kayak sirkular juga gitu. Nah, jadi sebenarnya prinsipnya sederhana. Prinsipnya adalah ada pengetahuan yang namanya pengetahuan doruri ya atau sebenarnya mungkin dalam konteks ini malah pengetahuan badihiyat. Badihi itu pengetahuan yang kita itu langsung tahu tanpa bukti. Dan itu dibutuhkan karena apa? Karena kalau kita apa namanya? Kalau kita menyusun argumen gitu ya, dan tidak ada premis yang doruri atau badihi, itu argumennya nggak akan selesai karena mesti akan ini butuh bukti, ini butuh bukti, ini butuh bukti dan seterusnya ya. Jadi sebetulnya semua orang itu Mas, sebetulnya bahkan yang skeptis sekalipun ya, yang skeptis sekalipun itu dalam dirinya itu sebenarnya tahu bahwa bahwa dia punya akal dan akal itu reliable. Karena gini, Syekh Hamzah Karamali itu pernah ngasih ilustrasi gini. Misalnya ada orang gitu ya, kita udah ngasih tahu ke dia, ini loh bukti Allah itu ada, bukti Rasulullah itu utusan Allah. Terus orangnya bilang, benar deh, jangan-jangan akal kita itu nggak bisa nggak bisa dipakai loh. Jangan akal kita itu salah loh gitu. Ya, apa sih buktinya gitu kan? Nah, jadi pertanyaan itu saja sudah membuktikan bahwa akalnya itu sebenarnya bekerja. Karena dia mencari jawaban itu, ya kan? Berarti dia sebenarnya sedang menggunakan akal dan dia sebenarnya sedang mengkonfirmasi nih tanpa sadar bahwa akal itu bekerja gitu. Nah, jadi apa namanya? Jadi jawabannya adalah jangan aneh-aneh. Akalmu itu valid kok. Akalmu itu valid. Allah itu ada ya. Ini buktinya pakai akal sampai ke kesimpulan itu
ayo gitu kita sembah Allah. Nah, gitu kurang lebih. Jadi itu nanti juga di bagian epistemologi akan kita bahas ya. Karena memang ada teman-teman dalam sejarah orang-orang yang menolak hal itu. Ada namanya para sofis ya, sufistoiyah gitu disebutnya kalau di literatur. Itu ada macam-macam. Ada yang nggak percaya bahwa pengetahuan itu bisa didapat. Ada yang bilang bahwa aku nggak tahu deh pengetahuan itu bisa didapat apa enggak sih, aku nggak tahu. Ada yang bilang bahwa pengetahuan itu relatif. Ya, kalau menurutmu begitu, begitu, menurutku begitu, begitu. Nah, itu contoh yang kalau di Ummul Barohin nggak dibahas spesifik ya. Di karya yang lain, misalnya karya Imam An-Nasafi, itu beliau membuka akidahnya dengan bantahan terhadap itu ya. Haqaiqul asya' thabitatun wal ilmu biha mutahaqqikun. Hakikat segala sesuatu itu ada kok, dan pengetahuan atasnya itu mungkin, dan itu harus, dan itu suka atau tidak suka, kamu mau pura-pura skeptis atau tidak gitu ya kasarnya ya, kamu pasti menerima itu gitu. Karena kalau kita bilang bahwa tadi kayaknya pengetahuan itu nggak ada deh misalnya gitu ya, lah statementmu tadi pun pengetahuan gitu. Jadi apa namanya ya, makanya apa cara untuk merespon apa namanya orang yang skeptis akut seperti itu, sebenarnya kalau kata Imam Taftazani ya, sebenarnya nggak perlu diajak diskusi. Karena nggak bisa. Jadi sebenarnya ini caranya, ini cara tidak untuk dipraktekkan ya, tapi ini punya rhetorical purpose. Kata beliau caranya dikasih api aja, kalau dia bilang aduh panas gitu ya, enggak pengetahuanmu bahwa itu panas itu nggak ada gitu. Jadi apa namanya, caranya begitu kurang lebih ya. Itu ini ya, apa namanya, retorik aja, jangan jangan dicoba, don't try this at home gitu. Nah jadi seperti itu. Jadi makanya I think therefore I am ya, katanya salah satu filsuf gitu ya. Ya, fakta bahwa saya itu berpikir itu menunjukkan bahwa saya itu ada gitu. Jadi itu adalah hal yang tidak butuh bukti, aksiomatis seperti itu. Oke, kemudian pertanyaan kedua, bagaimana kalau kita skeptis dengan nasionalitas kita sendiri? Bisa saja hanya perasaan kita saja yang merasa kita berpikir dengan nasional. Oke, ini juga bagus ya. Jadi eh, itu kenapa sebetulnya Al-Qur'an itu apa namanya? Al-Qur'an itu salah satu hikmah kenapa ada wahyu ya dari berupa Al-Qur'an itu adalah itu, untuk memandu kita, membantu kita mengkonfirmasi bahwa oh kita ini bukan cuman sok-sokan rasional kok gitu maksudnya ya. Ini loh, ini premisnya ini, alam semesta itu ada, maka Allah itu ada, itu valid gitu. Jadi apa namanya? Itu salah satu hikmah ya bagi saya, dan itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita ya. Meskipun tadi betul sebetulnya tanpa tanpa melihat Al-Qur'an sekalipun gitu ya. Itu itu bisa gitu akal kita sampai pada kesimpulan itu. Bahkan eh, ada beberapa orang yang hidup di era sebelum Rasulullah SAW ya, yang waktu itu tuh mereka sudah nggak mau menyembah berhala. Mereka nggak mau menyembah berhala. Mereka kalau ditanya, oh nggak, saya mengikuti Tuhannya Nabi Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Saya nggak tahu syariatnya seperti apa, tapi pasti Tuhannya itu bukan berhala, gitu. Pasti Tuhannya itu apa namanya, bukan bukan sesuatu yang seperti berhala-berhala ini. Nah, jadi itu itu bahkan ada apa namanya, ada riwayat yang bilang bahwa tadi ya, sampai mereka bilang, ya Allah, saya tahu Engkau ada, tapi saya tidak tahu bagaimana bagaimana menyembahmu gitu. Wah, dan itu luar biasa sih. Itu kayak apa namanya? Itu tuh bukti bahwa ya tadi, akal kita saja pun sebenarnya cukup. Nah, tapi dengan adanya Al-Qur'an itu sebenarnya bentuk konfirmasi. Dan tadi, nah kalau kita khawatir ya, eh, nanti takutnya tafsir kita Al-Qur'an salah kan gitu ya. Ya, itu gunanya ada ulama ya, al ulama warasatul anbiya. Jadi ulama adalah pewaris para nabi, dan itu kenapa ada ada sanad ya, ada guru di situ, ada mursyid, yaitu agar kita bisa mengkonfirmasi sudah benar nggak sih pemahaman kita ini. Ya, mungkin seperti itu Mas Adel, moga-moga bisa menjawab. Baik, Pak. Sangat memuaskan, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama. Again, tidak harus setuju ya. Feel free ya teman-teman. Ini ada yang mau berani mendebat. Enggak lah, kita diskusi lah. Saya nggak suka berdebat, tapi suka Ya, diskusi. siap. Oke, monggo silakan kalau ada yang mau bertanya lagi atau mau berdiskusi.
Tadi tadi Syahrul tadi ada yang mau bertanya ya? Mau lewat chat atau mau lewat eh nih? Yang lainnya monggo, silakan. Em, jadi ini nanti ini ya Mas Saka, berarti ini nanti materinya dari buku logika keimanan itu ya berarti. Ya, insya Allah begitu. Oke. Nanti kita lihat seberapa jauh ya. Tapi ya kita nggak usah buru-buru, tapi insya Allah kita ngikutin alur di Loya Keimanan. Ya, oke. Ya, santai aja sih. Nanti apa namanya? Se Sedapatnya mungkin. Ya. Nanti kalau misalkan 12 pertemuan belum selesai ya nanti kita tanya lagi. Saya tahu masih masih mau dilanjut. Terus belum Tapi itu udah selesai, wah, oh, kalau sudah selesai sebelum itu ya kita lanjutkan yang lain gitu. dilanjutkan yang lain. Iya, iya. Kita masuk ke uh, kitab yang lain. Ya, monggo. Yang ingin ada yang mau bertanya? Mau langsung apa mau ini? Kalau eh, misalkan mau membaca lebih eh, lanjut ya, eh, kalau misalkan orang awam seperti saya gitu kan, eh, nggak bisa baca Arab, baca kitab kuning, itu em, sebaiknya kalau mau membaca-baca selain buku logika keimanan ini, ada bacaan yang direkomendasikan nggak, Sataka? Oke, oh, ini pertanyaan yang menarik ya. Saya merekomendasikan Loya Keimanan nggak ya? Ya, iya, ini saya sering agak kesulitan ya untuk untuk menjawab pertanyaan soal rekomendasi karena ya ternyata ternyata memang tidak banyak ya bacaan-bacaan yang berbahasa Indonesia yang mungkin apa namanya ya ya sangat sangat apa ya komprehensif gitu ya. Kalau di bahasa Inggris sebenarnya beberapa sudah ada gitu ya. Tapi ya mungkin kalau di bahasa Indonesia ya saya kira ya mungkin buku-bukunya Ustadz Nuruddin ya itu saya kira cukup cukup bagus. Eh, Kemudian Kalau bahasa Inggris apa aja yang ya kalau bahasa Inggris misalnya ada saya pernah pernah nulis di sini ya. Misalnya ada terjemah dari beberapa kitab Mas. Misalnya Umul Barohin itu pun diterjemahkan ya dalam ke bahasa Inggris gitu ya, bisa diakses. Itu juga cukup oke. Terus ada buku misalnya dari judulnya apa ya? Define Define Reality or something ya. Ada dai namanya Hamzah Zortzis ya, yang nulis tentang tentang itu. Namanya kalau nggak salah Define Reality ya. Ya, beliau dai dan aktif di London gitu ya, aktif di UK. Cukup oke, meskipun apa namanya ya ada part-part yang mungkin debatable menurut saya bisa diperkuat lagi gitu ya. Eh, Sebenarnya ada buku dari guru saya namanya Syekh Hamzah Karamali judulnya Why Islam is True. Tapi saya nggak tahu itu dijual umum nggak ya atau hanya yang ikut dars beliau saja ya. Judulnya Why Islam is True. Mungkin teman-teman bisa cek ya, dari Hamzah Karamali ya. Nah, itu cukup cukup bagus menurut saya karena beliau merangkum argumentasi-argumentasi dengan bahasa yang sederhana, terus dengan bahasa kita lah, maksudnya bahasa bahasa era kekinian gitu ya, seperti itu. Eh, Mungkin itu kali ya. Buku apa lagi ya? Ya mungkin itu untuk pengantar Mas Hanif. Oke, Nanti mungkin kalau kepikiran saya share di grup WA ya. siap. Terima kasih. Ini ya. Eh, saya juga baru kemarin follow eh, Ustadz Hamzah Karamali itu di Instagram. Ya. Baru saya baru dengar beliau dari Mas Ataka malah. Hmm. Selama ini belum pernah dengar apa Ya, namanya. dulu beliau agak sulit dicari ya. Karena kalau nyari videonya sama sekali nggak ada ya. Tapi sejak 2019 beliau bikin Basiro Education itu ya, dan
Jadi ada YouTube-nya, jadi ada ininya ya, Instagram dan seterusnya. Mhm. Ya. Ada yang mau bertanya yang lain? Silakan. Em, ada? Nih, kalau tidak ada, eh, saya kasih waktu 1-2 menit. Monggo kalau masih ada yang mau mikir mungkin nyari Ya, monggo feel pertanyaan. teman-teman ya. Eh, ini sambil sambil ini ya. Ini apa namanya? Eh, Balik lagi kayak tadi yang pengantar Mas Pratama Mhm. terkait apa namanya? Logika yang dari Yunani. Mhm. Nah, eh, ini maksud logika yang di, dipakai oleh kita untuk ini keimanan itu seperti apa ya? Karena kalau saya kan eh, software engineer belajarnya ilmu komputer. Jadi yang Ya, saya tahu logikanya logika Boolean, ya. logika eh, ini. Nah, yang dimaksud dengan logika yang dipakai di sini itu adalah seperti apa? Mhm. Em, Lalu apa namanya? eh, fung, eh, Fungsi logika itu tadi kan apa namanya ada kayak em, yang saya pernah baca itu kan eh, kalau Asy'ari Mhm. itu kan eh, menggunakan jadi seperti eh, pertengahan antara eh, Mu'tazilah yang menggunakan apa namanya eh, Akal gitu ya. akalnya, kemudian diantara dengan yang eh, tekstual hanya berdasarkan misalkan teks-teks Quran atau teks hadis. Itu eh, itu berarti posisi logika atau akal itu kalau di Asy'ari berarti memang di tengah-tengah seperti itu atau seperti apa maksudnya? Mungkin itu Oke, aja. siap. Oke, terima kasih Mas Hanif pertanyaannya. Ya, jadi mungkin soal logika dulu ya. Jadi yang dimaksud dengan logika itu sebetulnya nanti kita juga akan langsung praktek gitu ya saat melihat argumen Imam Sanusi. Itu sebenarnya sesuatu yang kalau di dunia modern ini kita sebut sebagai deductive reasoning gitu ya, atau apa namanya reasoning yang deduktif. Deduktif itu jadi misalnya Ataka adalah manusia gitu ya. Semua manusia nantinya akan mati, maka kesimpulan Ataka nantinya akan mati. Misalnya begitu. Itu contoh deductive reasoning. Atau misalnya jika jika matahari terbit, maka langit cerah. Matahari terbit, kesimpulan langit cerah. Atau langit tidak cerah, kesimpulan matahari tidak terbit, misalnya gitu. Atau misalnya bilangan itu genap atau ganjil. Bilangan ini itu tidak genap, kesimpulan maka ia bilangan ganjil, misalnya gitu. Nah, itu beberapa contoh ya deductive reasoning yang memang dikodifikasi atau di pertama kali mengkristal menjadi disiplin ilmu itu di era Yunani oleh Aristoteles dan muridnya Plato gitu ya, dan seterusnya. Nah, logika tadi, deductive reasoning tadi, kemudian secara historis ya, mulai masuk ke dunia Muslim gitu ya, saat peradaban Islam mulai menerjemahkan karya-karya Yunani, lalu kemudian dipelajari ya oleh sarjana-sarjana Muslim dan diadopsi. Nah, maka terus muncul namanya ilmu mantik ya. Ilmu mantik itu ya kalau di Inggris biasanya terjemahnya Islamic logic. Ya sebenarnya itu logic, cuman contoh-contohnya contoh-contoh Islami gitu ya. Nah, tapi sebetulnya dan itu kita gunakan sampai sekarang. Maksudnya itu kita kita belajar truth table gitu ya. Kalau teman-teman mungkin di engineering, di science belajar truth table itu itu masih 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 kepake lah. Nah, tapi eh, itu namanya formal logic. Jadi logika formal. Jadi logika formal itu ya tadi kalau
kita setuju premisnya, maka kesimpulannya itu kita harus harus bukan harus ya, mau tidak mau kalau kita rasional, kesimpulannya itu benar gitu. Kalau premisnya benar. Nah, di ilmu mantik yang dikembangkan teolog-teolog Muslim itu tidak sekedar membahas formal logic saja, tapi ada namanya material logic. Material logic itu bahas premisnya. Premisnya ini benar nggak sih? Nah, itu ada 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 toolsnya juga untuk itu. Nah, itu yang mungkin tidak kita spesifik pelajari ya saat ini ya. Nah, in long story short, intinya adalah logic itu kemudian digunakan oleh para ulama untuk masuk ke dalam apa namanya keilmuan keislaman. Misalnya dalam misalnya untuk menurunkan hukum fikih misalnya ya. Setiap yang memabukkan hukumnya haram. Anggur memabukkan. Kesimpulan anggur hukumnya haram. Misalnya gitu. Jadi dipakai di fikih misalnya. Termasuk dipakai di teologi. Nanti kita akan lihat argumen-argumen Imam Sanusi itu semacam itu. Dunia memiliki permulaan. Segala yang memiliki permulaan butuh penyebab yang menjadikannya ada. Kesimpulan dunia butuh penyebab yang menjadikannya ada. Misalnya seperti itu. Jadi ilmu logika semacam itu yang digunakan itu namanya deductive reasoning untuk sampai pada kesimpulan tentang ya syahadatain seperti itu. Mungkin seperti itu gambaran umumnya ya. Nanti kita akan lihat langsung insya Allah mungkin di week ketiga gitu ya tentang argumentasi keberadaan Tuhan. Oke, kemudian yang pertanyaan kedua yang tentang posisi akal ya. Ya, jadi sebetulnya sebetulnya agak saya pribadi merasa agak 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 sulit kalau kita mau benar-benar meletakkan itu ya. Misalnya ada Mu'tazilah di mana, terus Asy'ari, Maturidi, Athari di mana gitu ya. Tidak sesederhana itu sebetulnya ya. Tetap ya biasanya sih orang nulisnya gitu ya. Ada Athari yang sangat tekstual, terus ada Asy'ari yang agak tengah-tengah, ada Maturidi yang lebih condong ke akal, terus ada Mu'tazilah yang paling ujung gitu ya. Tapi sebenarnya depends on ininya juga sih, depends on case by case-nya lah gitu. Jadi apa namanya? Saya kira tidak sulit untuk menjawab bahwa ini tengah-tengah, ini di pinggir itu sulit untuk dipetakan semacam itu. Bahkan bisa dibilang kalau saya memahaminya malah Mu'tazilah dan Asy'ari Maturidi misalnya itu sama-sama menggunakan akal. Tapi Mu'tazilah salah menggunakan akal. Nah, nanti nanti kita akan nanti iya nggak ya? Mungkin lah ya, mungkin nanti kita akan bahas contoh bagaimana Mu'tazilah itu salah menggunakan akal. Misalnya mereka bilang bahwa Tuhan itu harus melakukan yang terbaik untuk hambanya. Harus tuh wajib. Kalau enggak itu namanya enggak adil, misalnya gitu. Nah, itu premisnya itu lalu kemudian Mu'tazilah kemana-mana tuh dari premis itu. Nah, premis itu yang ditolak oleh Asy'ari Maturidi. Apa nih buktinya bahwa Tuhan itu eh, harus melakukan yang terbaik untuk hambanya? Padahal ada bukti-bukti yang menunjukkan sebaliknya, misalnya gitu. Jadi kalau saya melihatnya malah Asy'ari Maturidi itu menggunakan akal untuk mengcounter Mu'tazilah. Jadi senjata makan tuan gitu ya mungkin ya seperti itu. Ya, itu mungkin ya. Dan mungkin ini buat teman-teman yang apa namanya? Ya ini ngomongin soal ini ya, soal beberapa kelompok teologis dalam dalam sejarah umat Islam. Jadi ada beragam pandangan gitu ya. Jadi apa namanya? Ada yang sangat condong ke akal, ada yang sangat condong ke tekstual dan seterusnya. Seperti itu. Mungkin itu Mas Hanif. Oke, Hmm. terima kasih. Yang lain ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak ada, eh, saya cukupkan dulu ya untuk malam ini. Sudah jam 9:25. Terima kasih banyak Mas Ataka. Pemaparan dan diskusinya, Masya Allah, Alhamdulillah kita sudah di penjujung eh, kelas kita. Pekan depan itu kan Idul Adha ya, hari Jumatnya kalau tidak salah. Betul. Itu Baru mau mas- nanya. masih mau ada kelas atau mau ini, kayaknya bakar-bakar sate malamnya.
Diliburkan dulu juga boleh atau Liburkan dulu ya. sudah? Nanti mungkin karena pekan depan Idul Adha, sepertinya libur dulu. Nanti baru kita mulai lagi 2 pekan lagi, insya Allah. Eh, untuk sementara saya tutup dulu ya. Terima kasih sekali lagi Mas Ataka dan teman-teman yang lain atas partisipasinya. Kita tutup dengan doa doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.